Ya, teman-teman, sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut lagi, apabila emiten teman-teman belum dibahas, tolong diperiksa terlebih dahulu, teman-teman ya. Dari yang update dari nomor satu, teman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin teman-teman juga ada emitennya yang belum menyentuh tanda kenaikannya, silahkan dicek terlebih dahulu untuk emiten teman-teman ya, biar nanti ke depannya kita bahas lagi kalau sudah menembus area-area yang saya tandakan, teman-teman, baik yang penurunan ataupun kenaikannya ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Dan pada teman-teman, semua emiten-emiten yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah emiten-emiten teman-teman sendiri gitu yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan, kepada teman-teman yang telah memberikan support berupa super thank, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih, doa teman-teman dikabulkan, saya sudah sehat walafiat sampai detik ini jam 18.15. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, mengawali untuk pembahasannya ada MDKA teman-teman ya, punya teman kita juga ini. Kita cek MDKA apakah ada kabar baiknya atau bagaimana, dan masih loading. Sambil santai ya teman-teman ya. MDKA kita cek. Ya, MDKA masih di garisnya teman-teman, masih aman. Ini ngenembus area yang saya tandakan belum bisa ketembus teman-teman ya, agak kuat di sini nih 17915-nya agak kuat. Tapi secara MA masih posisi uptrend. Dan apabila sampai turun ke 1.500 mungkin masih aman, kecuali kalau sudah tembus ke angka 1.400 kemungkinan dia akan melewati ke bawah kembali. Target di angka 2030-an ya di sini teman-teman, tapi syaratnya harus ketembus ini dulu kan agak sulit di sini teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, perhatikan smart money sudah mulai masuk, mudah-mudahan sideway ya antara 1.565 sampai di angka 1.700-an mudah-mudahan sideway di situ selama MA20-nya tidak lepas, teman. Artinya dia tidak ke bawah ya. Cuman ini bandar lokal lagi ada jualan teman-teman beberapa hari ini ya. 3 hari ini jualan tapi lebih banyak pengambilannya daripada pengeluaran, cenderung dia ditahan di area situ. Terus untuk bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung dia ngambil, keluar, ngambil, keluar, keluar. Ada pengambilan juga teman-teman, cuman belum begitu, signifikan ya pengambilannya untuk MDK ini. Di sini ya foreign terakhir tanggal 2 itu si ZB ngambil 5,5 miliar DRHDYP. Ini DRHDYP broker-broker, lokal, tapi nyaru sebagai foreign teman-teman. Untuk domestiknya ada si AG teman-teman sama si LG ini. Nah mudah-mudahan si LG sama si AG bisa untuk menembus lah teman-teman, minimal nanti harga lihat ke angka 2010-an ya, 2030-an. Di target tanggal 16.01 mudah-mudahan bisa ditembus itu, tapi apabila dia kelar 1570 kelewat ke angka 1405, hati-hati tanda penurunan sudah dibikin ya, bisa ke level 1030 lagi. Dia posisi di mana? Dia sudah posisi bawah, sudah lepas daripada harga, termurahnya. Jadi sekarang itu antara murah sama sedikit agak murah. Nah, berarti sedikit di sini murah, teman. Walaupun dia turun di bawah ke angka 1.200 pun masih posisi murah ya. Murahnya di angka 1.415, teman-teman. Kalau di bawah 1.200 ya murah lah, teman-teman ya. Oke, di sini harga bandar bukan harga wajar yang berlaku. Jadi bagaimana bandar? Kalau bandar tidak mau ngangkat ya cenderung tidak kemana-mana, teman-teman ya. Naik nanti turun lagi ya, kalau nggak turun lagi mungkin dia di sideways kan. Secara TA masih posisi uptrend ya, karena sudah melewati beberapa bukit terkecilnya. Tinggal bukit yang ini teman-teman dilewati nih. Ya, syaratnya harus target terpenuhi di angka 2000 dari 2000-an ya. Nih target saya sampai ke angka 2.800 untuk si MDK itu. MDK itu levelnya 3.000-an, harga tengah, jadi tengah di sini aja nih. Di angka 2.300 cukup di sini teman. Mudah-mudahan bisa ke sini ya untuk 2.300. Lanjut ada emiten apa? Blast. Bottom di mana? Bottom Blast. Kita lihat Blast.
Udah lama nggak dibahas, udah lama nggak dibahas BLES ini teman-teman ya. Kita hapus-hapusin dulu ya target penurunannya. 1, target penurunan semua tercapai dengan baik. 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. 5 target penurunan sudah dicapai dengan baik. Nah, kalau teman-teman tanda penurunannya di mana? Di sini teman-teman. Ini area untuk di turunan. Di bottomnya di sini nih. Di angka 164 itu area penurunannya. Kita ke atasin dikit. Nah, di sini juga ada teman-teman ya. Ini area si ekor merah teman-teman ya. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin teman. Kita hapus dulu yang ini ya, yang merahnya nih. Itu, nah ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia teman di angka sini, di angka 185 ya. Sama kemarin di sini sih udah dikasih tanda mau naik nih teman-teman. Nah, di angka 182-nya ini posisinya kalau step 2 kalau dia tidak terjun ke angka 168 ataupun ke angka 164 posisi bagus teman-teman ya, dia mulai up ya. Ini sudah mulai nyeruduk teman-teman, MA10 sama MA20-nya sudah mulai mau menembus candle-nya ya. Tinggal konfirmasi aja nanti si bandar lokal atau si poin ngambil lagi, mungkin bisa diseruduk ke atasnya dikit teman-teman ya. Ini sudah mulai mau di bawah cuman belum ada konfirmasi teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman karena semuanya si MA20-nya masih berada di atas MA10. Target di mana? Target terdekatnya ini untuk tanda kenaikannya di angka 185 dia harus bisa melewati sini. Nih teman-teman, melewati ini di angka 190 ya. Terus di sini ada gap kecil ya di angka 200. Ini target kenaikan di angka 230. Di sini ke angka 254. Di sini juga ada tanda kenaikan di sini. Di angka 234, teman-teman. Sini ada gap kecil di sini. Kita pindahkan gap kecil aja di sini ya. Nah. Oke, teman-teman, dia harus bisa melewati targetnya ya. Nah, saya bikin target di sini yang pertama yang terdekatnya ya. Kalau dia bisa nembus ini berarti mau sedikit menguptrend teman-teman ya. Oh, sini ada dikit nih teman-teman. Nah, 2 ya. Berarti harus tembus dua-duanya gitu kan. Target 04, 05, 2025. Kita geser ke sini biar agak lurus dikit. Nah, kita geser ke sini biar agak lurus dikit ya. Biar pantas aja kelihatannya. Oke, teman-teman, baru kita akan cek dari sini, teman-teman ya. BLES. BLES itu adalah satu emiten yang lagi saya teliti, teman-teman, emiten yang dijebloskan ya ini ya, baru naik dikit terus dijebloskan ya BLES itu ya. Kita cek. Iya, dijebloskan nih target di sini. Nah, dia kemarin mau nyampe targetnya ya, sedikit lagi nih dari berapa nih dari 288 ya ke angka 300-an sedikit balik padahal ya. Kagak mau dia. Ya udahlah kalau nggak mau lah. Kalau nggak mau ya udah gimana lagi gitu kan teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk isiannya dulu nih ya, isiannya dulu. Ini sementara ini hati-hati aja kan ini masih dalam proses mau up cuman belum kelihatan MA10-nya di bawah candle sama MA20-nya baru menyatu aja. Perhatikan bandar lokal masih posisi buangan teman-teman ya nih. Masih posisi buangan bandar lokal. Maaf bandar foreign pun sedikit demi sedikit terus ngejual. Perhatikan ya, ini lagi ada bongkaran. Hati-hati walaupun ada kenaikan sementara biasanya dia tidak bisa melewati angka yang tinggi sebelumnya. Mungkin nanti ada kenaikan sebentar bisa ke level 185 aja ditahan di situ ya. Karena beberapa kali dia mau masuk itu agak susah ya. Kalau ingin break dia harus bisa melewati 190 dengan bodinya ya. Terus harus bisa melewati tanda kenaikan di angka 202-nya. Tapi kalau dia tidak mau nembus berarti teman-teman dia mau melanjutkan penurunan. Tinggal tunggu konfirmasi aja bandar lokal dan pola cenderung akumulasi. Caranya untuk mengartikan ini sudah saya kasih tahu teman-teman ya. Di cara lihat aja di ini di apa namanya? Di playlist ya. Nah, smart money sudah mulai ngumpul teman-teman sudah mulai dikumpulin ya smart money-nya nih. Sudah mulai membaik smart money tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas dan bongkarannya jangan sampai terlalu banyak bongkaran ya. Di sini ada YPXCZ PPI yang keluar tapi di sini DH, YB sudah masuk. Masih kakak lihat porennya siapa yang masuk belum ada yang masuk ya. CC sama BK masih keluar untuk tanggal 2 aja nih, tanggal 2 aja. Jadi hati-hati aja teman-teman ini dalam proses pembuangan dasar bandar lokal dan poren dan secara MA pun masih belum memenuhi syarat untuk up ya. Dia harus
berada di posisi MA 10 di bawah kanan menuju. Kalau ditanya bottomnya di sini teman di angka 162, 162, 164 karena di sini saya tidak melihat lagi. Ya malahan di sini ada nih di angka 162 ya, pas banget 162 kan di sini kan. Oke, teman-teman untuk Blast seperti itu. Ini salah satu emiten yang saya teliti juga teman-teman. Ini dari tahun 2024 baru sedikit lagi pada targetnya teman-teman ya. Nggak nembus ya udahlah tinggal suruh ke bawahin lagi aja. Lanjut teman-teman sama broker emiten HUMI teman-teman ya. HUMI apa? Di harga murah aman tidak? Nah, teman-teman kalau HUMI teman-teman ingat ini emiten 50 ya. Ingat ini emiten 50. Kalau emiten 50 suatu saat dia akan ke 50 lagi maka hati dan berhati-hatilah. Perhatikan ketika dia 50 up langsung ke 50 kan kembali. Nah, hati-hati. Ini emiten yang sudah di up duluan jadi targetnya jangan jauh-jauh ya ke angka 97, 100 juga boleh lah teman-teman ya. Jangan jauh-jauh aja ya teman-teman ya. Per hari ini ternyata barang lokal sudah akumulasi. Dia tidak menghabiskan barangnya ketika dia pengambilan tanggal 22 November ya. Tahun 2024 ngambil, ada penurunan, ada penjualan ya area di angka 50, 50 sampai 50-nya. Ada pengambilan lagi, ada pengeluaran cenderung dia kalau begini nahan teman-teman ya. Cenderung tidak mau lagi untuk ditaikan, masih cenderung ditahan. Tapi per hari kemarin tanggal 2 sudah mulai ada akumulasi ya dari bandar lokalnya. Kita cek bandar lokal ada YP, ZR sama XL teman-teman. Smart Money sudah mulai masuk di sini ya. Maka kemarin langsung diangkat ke 51.50 ya. Nah, Smart Money sudah mulai masuk kembali. Nah, biasanya kalau sudah ngangkat 51 sudah lagi nunggu nih siapa yang mau cut loss gitu teman-teman ya. Sudah disediakan tempatnya ya 50 kiri. Untuk kemarin sudah masuk ya 2 hari dari mulai tanggal 29 April. Cuma tanggal 2-nya dia tidak ada pengambilan ya. Nah, sekarang si EP teman si porennya ya. Ini porennya poren KW ya. Bumi itu biasanya diambil sama si CC teman-teman ya. Biasanya CC sama BK untuk porennya. Biasanya kalau BK aktivitasnya cepat teman-teman ya. Kalau CC masih mending tuh teman-teman akumulasi, maaf harga jualan seperti itu nanti akumulasi lagi, jualan lagi seperti itu. Kalau untuk EP, kalau EP jadi UE akan lebih keren lagi teman-teman. Cuman ini bukan UE-nya EP ya, Umi ya. Ya kan, bukan UE-nya kan, si Umi. Saya nyatat di sini nih. LS ini UE-nya teman-teman, si LS ini. Nah, LS. Nih. Oke teman-teman ya. Jadi Umi, kalau teman-teman cenderung suka dengan emiten gocapan, teman-teman harus siap dengan risikonya apa? Siap untuk nunggu lama. Siap untuk menunggu lama dan belajar untuk bersabar. Karena untuk saham gocapan itu hanya 3 rumusnya. 3S. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau teman-teman tidak berlaku sabar, lebih baik jangan ngambil emiten yang gocapan. Kalau secara isian sih sudah mulai bagus teman-teman. Sebenarnya lokal sudah mengambil lagi kan. Poren juga sudah mulai ngambil lagi. Smart Money sudah mulai ngambil. Cuman ini masalah di up-nya biarkan menjadi urusan mereka. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Target di 60, 64, 66 sama 69 dulu deh. Nanti setelah ada kenaikan sampai berikutnya baru kita akan bicara lagi di sini nih. Kita bikin target di sini dulu ya. Ini target untuk sementara di sini ada gap kecil teman-teman ya. Nih, kalau dia berhenti di sini akan lebih baik lagi ya. Target 040525. 040525. Nah, teman-teman lihat targetnya. Mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk Humi ya. Hati-hati kalau teman-teman kalau belum berpengalaman di saham gocapan. Kalau Humi, teman-teman perhatikan ya, Humi ini posisi apa namanya? PR rasionya berapa nih untuk harga sementara ya? Di angka 7. Kita lihat untuk harga sekarang di angka berapa? Jangan sampai teman-teman beli kemahalan gitu kan. Jangan-jangan 50 aja mahal gitu kan. Secara fundamental teman-teman ya. Di angka 4 berarti murah teman-teman ya. Di angka 7 kan lumayan 3 kali lagi. Oke teman-teman untuk Humi seperti itu ya. Lanjut ada Ratu, apakah terpapar Mr. EP ini harus dikaji agak dalam, jadi kita tinggalkan aja dulu. Nano lagi diborong bosnya nyangkut.
lagi diborong bosnya, adanya nyangkut di harga berapa ini? 34 ya. Kita bahas Nano dulu teman-teman ya. Nano biasanya teman-teman kalau ada aksi akumulasi ya, ataupun ada aksi borong tertentu biasanya ada bandar lokal ya yang, menguasain teman-teman ya. Nah ini ternyata bukan bandar lokal yang menguasai, adalah bandar foreign, tapi cek foreignnya siapa ya. Nih di sini tanggal 11 April. Kita lihat 11 April siapa yang nguasain, YP, XA, AK, sama AG. Cenderung bukan broker besar yang nguasain ya, kalau BK, CC Foreign, ataupun, AK sih sudah masuk dikit ya, ini AK doang masuk dikit, AG bagus tapi harus mimpin. Jadi ada emiten foreign juga harus mimpin teman-teman, model AK, AG harus mimpin, ya baru dikatakan foreignnya baik gitu teman-teman ya. Sementara ini bandar lokal masih posisi buangan di sini ya. Nah, ini lagi ditahan teman-teman antara area 33 sama di area 26-nya ya. Posisi kalau seperti ini posisi downtrend. Kenapa? MA10 sama MA20-nya berada di atas candle ataupun di tengah candle. Kalau ingin uptrend ya seperti ini teman-teman, harus di posisinya di MA10-nya di bawah candle ya. Nah, seperti ini candle di bawah lumayan ada kenaikan sedikit gitu kan. Ini target saya belum dicapai teman-teman untuk yang kedua kali, kalau di sini sudah dicapai. Ini target utama hanya di 53 aja, nggak jauh-jauh. Ini walaupun ada bandar foreign yang masuk, tapi cenderung bandar foreign-nya bukan foreign yang nah tapi Siaka sudah mimpin teman-teman 1.200 ya. Nah mudah-mudahan dengan Siaka mimpin 1.200 bagus lah teman-teman per hari kemarin ya. Per hari kemarin mudah-mudahan bisa ngambil lagi. Tapi ini syaratnya si foreign nih teman-teman ya. Ini maaf si lokal malah jualan teman-teman, hati-hati aja ya. Walaupun ada keterangannya lagi diambil sama bosnya, ya gimana lagi sama bandar ya, kelihatan keluar di sini teman-teman ya. Kita cek ada YP di domestiknya ya. Dia pakai broker XL, DX, malah teman-teman kita yang banyak. Bulan April. Broker teman-teman kita yang banyak ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini soalnya posisinya MA10 di bawah, maaf di atas candle ya. Kecuali kalau ada dorongan, boom, ini juga sudah boleh ngedorong dikit ya, masih bandar polanya sudah mulai masuk ya. Ini smart money sudah mulai masuk, smart money sudah mulai masuk ya, smart money masuk sudah lumayan dem. Makanya tunggu sampai smart money masuk banyak, ada satu aja teman-teman ini yang tinggi seperti ini nih. Biasanya nggak berapa lama ada kenaikan. Kalau teman-teman yang di angka berapa? 34 ya. Di angka 34 masih bisa kejemput teman-teman. Saya juga punya target ke angka 35 ya, sama di angka 38. Itu targetnya. Banyak area penurunannya, tapi secara MA masih posisi ke atas MA 200-nya. Kecuali kalau sudah kepotong MA 200-nya di 22 ataupun di angka 20 baru kepotong. Nah, ini masih posisi uptrend ya, soalnya MA 200 masih lagi menuju ke atas. Ini mudah-mudahan sih tidak jauh lagi atau enggak tidak lama lagi lah teman-teman, soalnya sekarang sudah mulai masuk ya. Ya, teman-teman mudah-mudahan si Nano ini bisa ya up lah. Tapi kalau lagi posisinya sih posisi downtrend, teman-teman hati-hati aja ya karena si bandar lokal lagi jualan. Foreign pun belum begitu memuaskan untuk pengambilannya. Oke teman-teman, untuk Nano seperti itu ya. Kalau pengen masuk tunggu aja sampai si bandarnya yang ikut masuk lagi ya. Kita cek pembuangan sampai ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 30. Nah, sini tanggal 30. Ada CC, ada PG, ada DR teman-teman ya nih antara ini. CC yang paling banyak si CC ya ngebuang ya. Ya U juga ngebuang LG. Jadi lagi dibuang sama broker bagus teman-teman ini. Malahan teman-teman kita yang ambil, hati-hati aja ya. Walaupun MG sudah masuk lumayan juga sih 60 ribu lot ya. Cuma hati-hati aja sama si MG itu bisa jualan. MG itu modelnya seperti BK bisa jualan di harga shadow teman, baik shadow atas ataupun shadow bawah. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Tunggu aja sampai smart money masuk, besok ada kenaikan. Kalau smart money masuk itu biasanya berasal daripada broker lokal ya, bisa XL, bisa EP, bisa XC, teman-teman ya. Tapi dia terdaftar sebagai smart money biasanya atas nama perusahaan, biasanya institusi lah. Lanjut, ada UCID. UCID harga wajar. Kita lihat UCID dulu ya. UCID harga wajar. Kita lihat dulu untuk UCID ini posisinya di mana. Dari tahun 2019 nah bisa dihitung teman-teman, UCID bisa dihitung ya.
Kita cek dulu untuk statistiknya. Jadi saya akan bikin simpel teman-teman untuk mengurusin harga wajar, kita bikin simpel aja. UCID menurun ya 129 ke 22 udah keluar ya. 2,1,22 tapi 2,4 triliun lumayan teman-teman. Sekarang 9 rasionya sekarang 11. Nah, masih ada bukan harapan, masih ada gap, masih ada jarak lah antara 9 sama 11. Artinya masih murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman UCID nanti kita hitung ya, UCID berapa harga ini baru dibahas teman-teman ya. UCID ini baru besar. Kita UCID di sini, UCID kurang gede. UCID ya, kuartal 1. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti kita cek. Kita bikin garis-garis dulu ya. UCID sudah mulai bagus untuk pengambilan. Di sini ada gap yang sangat lebar sekali teman-teman di angka 630. 630 di mana? Di bawah harga. Ini harga murah banget teman. Ini harga murah banget ya. Ini harga murah banget. Sudah lepas daripada harga murahnya. Artinya murah banget di sini teman-teman. Kapan mulai ngambil? Tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kemudian gini nih, MA10 di bawah candle kan. Ini harus menuju ke atas. Kalau masih menuju ke bawah masih posisi downtrend. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman di sini nih. Dia melihatkan ada si gap kecil di sini. 1, 2 di sini ada. Kita pakai yang ini aja nih. Kalau dia bisa melewati angka 570 berarti dia mau uptrend. Ini tanda si gap harus dipenuhi. Dan tanda-tanda kenaikan sudah banyak dibikin sama dia teman-teman ya. 1 nih harus sampai sini dulu ya. Yang keberapa nih? 675. Yaitu ada harga kenaikannya 750. Ini beta dopernya tipis nggak nih? Kita lihat dulu beta dopernya tipis nggak? Oh sedang teman-teman. Sedang ini. Beta dopernya sedang teman, enak teman-teman ya. Ini lagi duluan tren aja. Tunggu aja teman-teman. Tunggu aja ya. Ini soalnya MA10 lagi menukik ke bawah kan. Lihat ya, MA10 lagi menukik ke bawah. Nah ini sudah diambil sama Foren. Berapa? Ada CAI 2 miliar. CAK 12,4 juta saja. Ini CAI sudah ngambil 50 ribu lot. Nah bandar lokalnya siapa yang ngambil? Ada si ODYP ya. Nah jadi 2 hari ini tanggal 30. Kita cek sampai tanggal 30 deh. Ada si MG teman-teman ya. Si MG ya sudah mulai ngambil. Nanti kalau mau ngambil teman-teman walaupun istilah Foren sudah masuk. AI sudah 4,8. Lebih baik tunggu aja sampai benar-benar si MA10-nya di bawah candle. Sampai benar-benar MA10-nya di bawah candle. Target ke sini aja dulu ke angka 635. Di sini ada gap yang sangat lebar, harus ke jemput di sini teman-teman, harus kejemput. Apabila dia bisa melanjutkan dari sini, teman-teman, berarti dia mau uptrend. Tapi kalau hanya melanjutkan penurunan, berarti dia mau benar-benar diturunkan di harga termurahnya. Mungkin si bandarnya mau ngambil di harga murah. Tapi ini kalau secara 11,35 masih milik fundamental teman-teman ya. Ini masih milik fundamental. Nah, kalau sudah harganya di sini 1000, 2000 teman-teman ya baru atau di sini 100, 200, 300 itu milik bandar teman-teman ya. Karena kuartal satunya bagus masih positif teman-teman dibanding kuartal 3 kan negatif. Tapi secara net income ya menurun lah teman-teman ya. Dari revenue ke net income juga. Nanti kita hitung deh harga wajarnya berapa ya. Ya teman-teman lebih meyakinkan oh ya mau ke arah situ gitu kan. Oke teman-teman, sementara ini masih posisi murah banget si UCID ini targetnya besok ke harga murah 792 aja harga murah teman-teman ya. Saya ke angka sini aja nih, ke angka 750 dulu deh ya. Nanti kalau sudah targetnya tercapai baru kita berbicara. Kalau sekarang posisinya lagi posisi downtrend dulu biarkan aja. Nah, posisi tapi sudah mulai bagus, sudah mulai dipungut ya sama si bandar lokal dan Foren. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Yang kemarin yang ngambil di angka 570 juga dalam posisi murah banget ya. 570 itu murah banget. Jadi teman-teman santai aja yang punya 570, targetnya ke harga murahnya aja di angka 770-an ya. Kalau ini belum kan belum mencapai harga ini sudah terendah banget teman-teman. Saya tidak punya lagi tahanan sebelah kirinya sejak tahun 2020 ya. Saya tidak tahan sebelah. Jadi kita akan ngikutin ini aja. Nanti ikutin aja MA10 di bawah kadang menuju ke atas. Disitulah tonggak kenaikannya. Target di sini aja dulu di angka berapa nih? 630 untuk menutup gapnya. Nanti setelah itu bisa dilewatin
ke arah 670, sedikit ada koreksi itu akan lebih baik, atau kalau mau langsung silahkan aja. Nah, nanti tunggu di sini teman-teman di 745 bisa lewati, kemungkinan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati bukit dan bukit-bukit terkecilnya. Tinggal kita nyari target ke atasnya. Di sini ada nih. Nih, teman, di sini ada gap yang sangat lebar sekali di sini. Ini gap yang sangat lebar di angka 955. Di mana lagi? Ada gap lagi atau enggak sih kepala merah? Nah, di sini teman-teman ada nih. Ini gap kecil di 850. Terus di sini ada gap kecil juga di angka 805. Itu adalah area untuk kenaikannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si UCID ya, seperti itu ya. Jadi walaupun diturunan saya diambil sama bahan Loka dan Poren, tunggu aja sampai MA10 di bawah kita menuju ke atas. Karena posisi MA20 masih menjolor ke bawah, teman-teman, hati-hati. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu untuk UCID ya. UCID. Nah, sekarang BPM mau dibahas itu, teman-teman. Harga wajar ya. Jadi nanti aja ya MFL. Nah, ya udah mau dibahas harga wajar, nanti kita di itu dulu ya. Di satu teman kita ada yang nyangkut di MEPL. Lagi bagus punya MEPL, teman-teman. 107. Nyangkut di kasus 107. 107. Ya udah kejembut dong 107 racuan 1% atau 0,7% ya. Tanda kenaikan di sini sudah terus dijangkau dengan shadow tapi nggak kuat kan. Nah, maka hati-hatilah ketika turun ke 104 masih aman. 101 masih aman. Kalau dia sudah 01 turun, teman-teman, ke level sini hati-hati, dia sudah bisa melewati MA20-nya. Berarti motor downtrend kembali, teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman turun sedikit lagi lah gitu ya. Ke level sini, ke level 104 nggak jadi masalah ya, turun ke situ juga ya. Kita ada kenaikan sudah dibikin sama dia, teman-teman, 111-nya. Jadi tinggal melewati ini doang dengan kepala, dengan candle, teman-teman, cenderung aman nih sebenarnya. Bisa ke sini ke targetnya 118 ya, bisa uptrend, teman-teman ini ya. Pungutan bagus ya daripada bandar lokal, pungutan bagus, ada pembuangan sedikit kemarin tapi langsung ngambil lagi sedikit banget ya. Dan per hari ini ternyata si Poren ngambil tanggal 2 Mei ya. Kita cek Poren ada CC 27.000. Kita cek jualan nggak CC? Jualan. Ngambil 41, jual 13. Berarti masih banyak sisa dong. Iya, masih banyak sisa 27.000. Kita cek dari tanggal 30, CC ada nggak? CC 25, berarti jangan. Berarti dia sudah jualan berarti kan. Nah, tinggal tanggal 2-nya 27.000. Berarti dia yang paling banyak tanggal 27 per hari kemarin. Smart Money sudah mulai masuk lagi nih, kalau dia di sideway kan di area 103 sampai di angka 111 berarti cenderung aman ya. Karena MA20 juga masih berada di bawah. Karena kalau dia kesentuh tapi MA20-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend, teman-teman ya. Kalau yang 200-nya nih, ini tinggal ngelewatin aja, teman-teman ini ya. Tinggal lewatin aja, uptrend kembali bisa mencapai level 143, teman-teman, di angka. Jadi yang terdekat dulu deh 118 ya. Ini target saya sudah tercapai, tinggal yang kedua kalinya nih 144 capai dikit aja bisa mencapai ke harga 169 ya. Udah mulai bagus, teman-teman ya. Kita akan hitung nanti harga wajarnya untuk kuartal 1 udah keluar deh kalau nggak salah, teman-teman. Mudah-mudahan lebih besar daripada harga PLRC yang tahun kemarin, harga wajar bulan kemarin ya. Bulan kuartal kemarin ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. 107 sudah bisa dilewati, sudah aman, teman-teman. Juga posisi masih sebelum di bawah candle kan. Masih posisi aman berarti kan. Kalau sudah teblos area 90 ya baru tuh, teman-teman ya. Agak ketar-ketir gitu. Oke, teman-teman, si bandar lokal pun sudah akumulasi, ada penurunan sedikit tapi diambil lagi, dan bandar CC sudah mulai masuk kembali seperti kebiasaan. CC itu ngambil duluan, memaaf harga dan jualan di atas. Mau setik atau 2 tik, manfaatin itu aja kalau teman-teman pengen swing pendek ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu. Sebut sampai MLPA dulu, nanti ke bawahnya kita akan bahas lagi, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nanti mungkin yang Ratu sama apa tadi, Ucid ya. Ucid ya, kita akan kita akan bahas ya untuk kuartal satunya. Mungkin sampai santai aja, teman-teman ya. Santai aja. Oke, sekian dan terima kasih. Salam teruntuk warga rumah dan ciao.